Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Pada kajian terakhir kita sampai kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kita sudah membahas dari mulai kelahiran beliau sampai beliau hijrah ke Madinah. Mungkin panjenengan ada yang masih ingat hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah dengan siapa? Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan ada satu dua. Dengan siapa? Abu Bakar nggih, alhamdulillah nggih. Abu Bakar Asy-Siddiq, ya. Masih ingat kisahnya? Masih ingat? Ya. Pada malam sebelum beliau hijrah, beliau itu direncanakan untuk akan dibunuh oleh para pemuda Quraisy. Ya, ada 12 pemuda Quraisy yang berkumpul pada malam sebelum beliau melakukan hijrah. Akan tetapi dengan rahmat Allah, dengan rencana dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil meloloskan diri dari kepungan 12 pemuda Quraisy, padahal rumahnya sudah dikepung. Akan tetapi Allah sudah mengatur itu semuanya, sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, yang jaga orang weruh, nggih. Pada hakikatnya tidak mengetahui, padahal beliau hanya lewat sambil menaburkan tanah-tanah kepada orang-orang yang menjaga beliau dari kalangan kafir Quraisy. Akan tapi itu semuanya memang hikmah dari Allah yang mempermudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa hijrah ke Madinah. Ya, seperti kita sudah ketahui, beliau beristirahat atau bersembunyi di sebuah gua, ya, selama beberapa hari sebelum beliau melanjutkan hijrahnya melalui jalan yang tidak biasa. Karena kalau ketahuan Rasulullah hijrah pasti dikejar, ya. Mereka orang kafir Quraisy itu berusaha untuk membunuh beliau selama 13 tahun. Dari mulai beliau diangkat menjadi Rasul, orang Mekah, orang kafir Quraisy itu, ya, mereka memusuhi beliau dengan permusuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan beliau pernah di awal-awal itu mengutus para sahabatnya, orang-orang Islam pada waktu itu, untuk berhijrah ke Afrika. Kalau sekarang negaranya namanya Ethiopia, dahulu namanya Habasyah. Ya, dulu Ethiopia itu dipimpin oleh seorang raja yang beragama Kristen. Itu. Sehingga beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena kalau di Mekah mereka akan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Ya. Banyak sekali, karena rata-rata kaum muslimin pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah secara kedudukan, lemah secara fisik. Hanya beberapa orang saja yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani. Contoh Abu Bakar.
Abu Bakar seorang saudagar yang kaya, seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Quraisy pada waktu itu, sehingga tidak ada yang berani ya untuk menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab terkenal sebagai jagoannya Quraisy, ya, terkenal sebagai orang yang sangat kuat. Sehingga ketika beliau masuk Islam tidak ada yang berani mengganggunya. Begitu juga dengan Hamzah. Hamzah itu salah satu, siapa Hamzah? Ada yang ingat? Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib niku apanya Rasulullah? Abdul Muttalib. Iya, kakaknya. Masih ingat gak? Ya, Abdul Muttalib itu mempunyai 10 orang anak laki-laki dan berapa anak perempuan. Semasa Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, beliau bapaknya namanya Abdullah sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan ibunya yang bernama Aminah sudah meninggal dunia. Ketika beliau diangkat menjadi rasul, tersisa 4 orang dari paman-pamannya atau paman dan pakdenya. Ya, yang 2 masuk Islam, yang 2 kafir sampai meninggal dunia. Yang kafir adalah Abu Jahal atau Abu Lahab? Yang pamannya Rasulullah. Abu Jahab. Bingung sih. Abu Lahab. Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah. Kalau Abu Jahal beda lagi. Abu Jahal itu adalah saudara jauh, ya, teman main Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanti meninggal di perang Badar Kubra yang akan kita bahas. Ya, saya tidak akan bahas secara detail karena kalau kita membahas sirah nabawiyah secara detail itu butuh waktu yang sangat lama. Ya. Kalau panjenengan membaca bukunya, ya, kurang lebih sekitar 500 halaman. Nggih, monggo. Saya punya yang mau meminjam. Nggih, monggo. Itu dibaca sangat luar biasa. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, itu benar-benar kita berusaha untuk menyelami apa pelajaran yang ada di dalam perjalanan, namanya sirah kan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau lahir sampai meninggal dunia. Itu semuanya diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah sendiri dan oleh para sahabat dan oleh para ulama-ulama sampai hari ini. Karena beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling baik. Segala tindak-tindak tanduk beliau adalah menjadi syariat bagi kita. Paham gak? Ketika beliau menjadi Nabi SAW, ya, ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti mulai saat itu segala tindak tanduk Rasulullah adalah menjadi tuntunan syariat orang Islam. Makanya kita harus mengetahui bagaimana sejarahnya. Ya, bukan untuk dihafal. Ya, panjenengan bukan untuk hafal untuk ujian sekolah mboten nggih. Akan tapi untuk apa? Untuk diambil hikmahnya. Diambil pelajarannya bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan agama Islam. Bagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ketika membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Yang beriman, yang memeluk agama Islam jumlahnya berapa? Ada yang masih ingat? Kurang lebih 100 orang selama 13 tahun. Setahun pira berarti? Itu selama 13 tahun hanya 100 orang. Itu. Ini semuanya butuh proses. Jamaah rahimakumullah, yang harus kita imani bahwasanya segala sesuatu itu sudah jelas. Yang iman akan menang, yang kafir akan kalah.
Itu pasti, itu sunatullah. Ya. Yang beriman akan masuk surga, yang kafir akan masuk neraka. Ini sudah jelas. Hanya semuanya itu ada prosesnya. Paham gak? Semuanya ada prosesnya. Kalau kita beriman kepada Allah, pada akhirnya kita akan bahagia. Akan tetapi itu semuanya membutuhkan proses. Itu. Semua orang kafir pasti akan mendapatkan balasannya. Semua orang yang berbuat jahat di dunia ini pasti akan mendapatkan balasannya. Baiklah masih di dunia maupun nanti kalau sudah meninggal dunia. Seorang pencuri pasti akan ketangkep, pasti. Ya, pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Seorang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pasti. Hanya memang semuanya itu butuh proses. Kita yang beriman kepada Allah yakin dengan hal itu semuanya. Ketika kita istiqomah, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu semuanya membutuhkan proses. Tidak instan. Kita beribadah bukan kita beribadah hari ini meminta pahala besok hari, tidak. Kita diuji dari mulai kita akhir balik sampai kita mati. Diuji, proses, semuanya butuh proses. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana Rasulullah SAW sudah pasti dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau istiqomah pasti akan menang. Akan tetapi apakah kemenangan tersebut dilalui dengan mudah? Mudah nambahan? Sama sekali tidak. Selama 23 tahun hidupnya Rasulullah penuh dengan perjuangan, tidak pernah berhenti. Ya, untuk mendakwahi orang manusia secara umum, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala selama sisa hidupnya yang 23 tahun, dari mulai umur 40 sampai umur 63. Bahkan ketika di Madinah, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, itu beliau perang, ya, perang dengan orang kafir kira-kira 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali mengadakan atau diperintah oleh Allah. Sekali lagi, ketika Rasulullah menjalankan segala macam perang ini, bukan kehendak pribadi Rasulullah, akan tapi itu menjalankan perintah Allah. Gitu. Yang harus kita pahami, bukan berarti Rasulullah dan kaum muslimin senang perang, tidak. Akan tetapi memang itu perintah. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca sejarahnya, hampir 2 bulan sekali. Hampir 2 bulan sekali. Bahkan pernah saya sampaikan ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang sehabis perang Badar. Baru selesai dan kaum muslimin secara matematik itu kalah. Ya, secara matematik kalah. Dan banyak yang terluka. Akan tetapi keesokan harinya diperintah lagi oleh Rasulullah untuk mengejar kaum musyrikin. Ini bagaimana hal-hal seperti ini yang terkadang kalau kita berbicara dari kacamata kita, kaum muslimin yang ada hari ini tidak mungkin bisa dilakukan. Panjenengan misalnya lagi kesel-kesel, ya, lagi kesel-kesel, menderita luka, lalu diperintah untuk berjihad lagi di jalan Allah. Ya, kayane langasing berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka benar-benar sami'na wa ata'na. Dan perlu panjenengan kita semuanya pahami bahwa Rasulullah, para rasul secara umum, mereka manusia-manusia pilihan. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya memang manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, sehingga mereka mempunyai segala sesuatunya serba sempurna. Serba sempurna. Baik secara fisik, baik secara wajah, baik secara hati, baik secara akal, baik secara kepintaran. Ya, mereka semuanya para rasul memang dipilih oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah. Sehingga tidak ada rasul-rasul yang bodoh, itu enggak ada. Ya, semuanya pinter-pinter, semuanya kuat-kuat. Ya, seorang rasul, dan sudah menjadi sunatullah, setiap rasul pasti akan
apa? Dimusuhi oleh kaumnya. Bagaimana kalau Rasulnya tidak kuat? Itu. Makanya Allah mempersiapkan itu semuanya. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat kuat, badannya kekar dan juga pintar. Dipersiapkan memang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum, semuanya dipersiapkan. Bahkan sudah ditulis oleh Allah di kitab Taurat maupun di kitab Injil. Ciri-ciri sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka keras dengan orang kafir, mereka saling menyayangi di antara sesama kaum muslimin. Makanya penting kaum muslimin, kita semuanya harus sedikit-sedikit mengetahui, ya, memahami, syukur bisa mengidolakan atau mencontoh mereka semuanya dalam akidah dan amal. Itu jangan memahaminya, ngertinya, apalnya dengan orang-orang yang justru orang kafir yang dijadikan idola. Sementara Rasulullah, para sahabat beliau yang mulia, yang sudah dijamin surga, mereka sukses di dunia dan di akhirat, bahkan kaum muslimin tidak mengerti sama sekali. Nih, ya, di antara manfaat kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga setiap peristiwa yang terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah itu sesuai dengan, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur, ya, selama 23 tahun, dimulai dari surat apa? Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang sampai ayat 5, diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu yang berbunyi seperti itu. Ya, pada hari ini aku sempurnakan itu. Ketika kita membaca sirah atau mempelajari sirah Nabawiyah, kita menjadi lebih memahami tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misalnya ketika turun surat Iqra, ya, bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah. Lalu ketika pulang ke rumah, ya, istrinya yang waktu itu masih beristri Khadijah, bagaimana beliau menguatkan suaminya. Lalu turunlah surat Al-Muzammil dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi apa? Menjadi kita lebih bisa memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu maknanya. Makanya ketika contoh surat pendek yang saya baca tadi, Idza jaa nasrullah, itu adalah sebuah kuat yang luar biasa. Ketika turunnya itu, ketika kita membayangkan kita sedang berada, Idza jaa itu surat turunnya ketika sesudah penaklukan kota Mekah. Ya, para sahabat ketika sudah bertahun-tahun menghadapi penderitaan yang luar biasa, lalu mereka semuanya berbondong-bondong, kurang lebih 10.000 pasukan bersama Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Lalu turunlah ayat ini, Idza jaa nasrullah. Bagaimana kalau kita bayangkan bagaimana mereka merasakan dengan sangat luar biasa, ya, bagaimana keajaiban Al-Quran, bagaimana keajaiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini pentingnya kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah rahimakumullah, kita sedikit akan mereview, ya, apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, beliau sampai mendekati Madinah saja masih dikejar oleh musuh. Ya, beliau dikejar oleh orang yang bernama Suraqah. Suraqah itu dari Bani Kinana. Ya, bukan orang kafir Quraisy, bukan dari Mekah, akan tapi dari desa tetangga Mekah.
Suraqah ini diberi upah oleh orang Quraisy agar supaya apa? Agar supaya mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suraqah ini seorang tokoh dari pembesar, ya, kepala suku dari Kinana, orang yang berpengaruh di Kinana. Akan tetapi ketika sudah dekat dengan Rasulullah, qadarullah, ya, kudane, jarane blosok baik. Padahal sudah dekat dengan Rasulullah, ya. Sudah dekat dengan Rasulullah, kudanya itu sebentar-sebentar terperosok, sehingga akhirnya Suraqah ini menyerah, ya, dan memahami bahwa itu bukan manusia biasa, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keajaiban-keajaiban seperti ini, kalau bagaimana dengan misalnya kita mengalaminya sendiri, ya, bagaimana kita tidak. Akan tetapi ini bukan jaminan. Ya, kenapa saya bilang ini bukan jaminan? Berapa banyak orang di Mekah pada waktu itu, ribuan orang, ya, mereka menyaksikan langsung keajaiban-keajaiban yang bisa ditampilkan oleh Rasulullah sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Contoh pada peristiwa pembelahan bulan, ya, Rasulullah lagi tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, orang kafir musyrikin pada waktu itu menantang Rasulullah. Wahai Muhammad, ya, kalau memang kamu benar-benar seorang Rasul dari Allah, ya, waktu itu malam hari, bulan purnama. Orang kafir menunjuk kepada bulan tersebut. Belahlah bulan tersebut untuk saya. Kalau kamu bisa melakukan, saya pasti akan beriman. Itu janjine wong kafir. Itu. Ya, akan tetapi Rasulullah mengatakan, apakah ketika saya bisa membelah bulan tersebut, kamu akan beriman? Mereka menjawab, ya tentu, saya akan beriman. Kami akan beriman kalau kamu bisa membelah bulan. Lalu singkat cerita, Rasulullah berdoa kepada Allah agar bulannya dibelah. Benar-benar Rasulullah menggaris seperti ini. Bulan purnama digaris seperti ini, benar-benar bulannya terbelah. Satu di sebelah gunung, ya, satunya sebelah sini. Terbelah betul-betul. Apakah hal itu membuat orang Mekah pada waktu itu beriman semua? Tidak, ternyata tidak. Ini orang kafir, orang yang kafir ini sudah dari sononya ngeyel, ya. Kita sudah mendengar berbagai macam kisah tentang mukjizat para rasul dan para nabi. Pada hakikatnya mereka mengatakan seperti itu hanya kepengin mengolok-olok. Ya, Nabi Soleh misalnya. Nabi Soleh itu diminta untuk apa? Ada yang masih ingat? Nabi Soleh itu diminta oleh kaumnya dari sebuah gunung batu, minta dikeluarkan seekor unta betina. Ya. Belum cukup. Saya tidak mau beriman kalau kamu bisa mengeluarkan unta betina, tapi syaratnya unta betina tersebut harus bisa memberi susu orang sekampung. Jajal, bayangkan. Syaratnya mlebu Islam, Nabi Soleh diminta untuk mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Orang mau unta tok untane bisa memberi susu kepada orang sekampung. Ini kan permintaannya nggak masuk akal. Ini akal-akalan orang kafir saja. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Akan tetapi diijabai oleh Nabi Soleh. Ya, beliau memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengeluarkan hal tersebut. Ini benar-benar, ini bukan dongeng ya, akhi. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan anggap ini sebuah dongeng. Ini adalah sebuah pelajaran. Ya, ini sebuah pelajaran. Benar-benar terjadi. Tidak seperti maling kundang misalnya, itu dongeng ya. Maling kundang apa tangkuban perahu sing jare ada gunung di Dufak. Itu dongeng. Itu dongeng dari mulut ke mulut. Akan tetapi ketika berada dalam Al-Qur'an dikisahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semuanya kejadian yang nyata, yang real. Ya. Begitu sama Nabi Soleh seperti itu, umatnya, kaumnya dijanji, apakah kalau saya bisa mengabulkan apa yang kamu minta, kamu akan beriman? Ternyata tidak. Allah mengeluarkan betul-betul unta, dan selama 1 bulan itu benar-benar unta tersebut
itu diriwayatkan berjalan setiap rumah, ya, di depan rumahnya, terus penduduknya memeras susu daripada unta tersebut setiap hari. Akan tetapi pada kenyataannya apa? Kaumnya Nabi Soleh dipatahin di untane. Ini ya, orang kafir itu seperti itu. Ini sebuah pelajaran yang harus kaum muslimin memahami, ya, agar supaya bisa menambah keimanan, menambah rasa syukur kita bahwa keimanan kita ini sesuatu yang sangat berharga. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mendapatkan petunjuk. Angger wis apa yo? Atine wis ketutup. Arab diomongi ping sewuanana ya ora bakal andel. Itu contoh-contoh. Ini. Kita kembali, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu panjenengan masih ingat nggak? Aminah itu keluarganya berada di Madinah, ya, sehingga beliau ini punya bapak dari Abdullah dari keturunan orang Mekah, dan Aminah ini ibunya mempunyai banyak saudara di Madinah. Itu sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah di Madinah, dan di Madinah sudah banyak orang yang menganut agama Islam, dan mereka orang Madinah yang disebut dengan orang Ansor, ya. Kalau orang Mekah yang ke Madinah itu dinamakan orang Muhajirin, orang yang berhijrah, sementara orang Madinah yang menolong Nabi dan para rombongannya dinamakan orang Ansor. Dahulu mereka membuat sebuah perjanjian dengan Rasulullah, ya, yang dikenal dengan namanya perjanjian Aqabah. Itu bahwasanya penduduk Madinah itu berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Seperti yang sudah kami ceritakan pada kajian terakhir mungkin tentang sirah Nabi, beliau singkatnya sampai di Madinah, sampai ke sebuah daerah sebelum masuk ke Madinah, ya, itu beliau sampai daerah Kuba dan mendirikan masjid. Yang pertama beliau lakukan ketika sampai ke daerah Madinah adalah mendirikan masjid. Ini poin-poin, ada 3 pondasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendirikan sebuah negara. Ya, jadi ketika dimana kita menjadi umatnya harusnya menjadikan ini sebagai sunnah. Dimanapun tempat kita tinggal, yang kita utamakan yang pertama adalah membangun masjid. Itu. Rasulullah belum memikir Arab manggon ngendi. Ya, beliau dari Mekah, jamaah rahimakumullah. Orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah itu semuanya hartanya ditinggalkan. Rumahnya, sawah sing duwe. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orang saudagar kaya, rumahnya besar, tanahnya akeh, semuanya ditinggalkan. Benar-benar ditinggalkan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga Umar, begitu juga Ali, semuanya. Ya, sekitar 100-an orang itu semuanya meninggalkan harta benda. Hanya karena apa? Hanya karena mengikuti perintah Allah. Ini luar biasa keimanan para sahabat radhiyallahu anhu. Beliau tidak membawa apa-apa, sama sekali tidak membawa apa-apa. Ya. Sehingga ketika sampai daerah Kuba, beliau mendirikan sebuah masjid. Ini yang pertama beliau lakukan, ya. Karena memang di dalam sebuah komunitas bermasyarakat itu, di dalam syariat agama Allah, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah pada hakikatnya. Kita perhatikan poin-poin fungsi daripada masjid. Ya, yang pertama sudah barang tentu sebagai tempat beribadah. Ini yang utama. Tempat beribadah. Tempat kita absen.
Ya, sehari 5 kali kita setor, ya, ibarat apa namanya, kita sekolah, ya, itu kita diwajibkan untuk absen kepada Allah sehari 5 kali untuk kaum laki-laki di masjid. Itu seperti itu, ya. Ini. Yang kedua adalah sebagai madrasah untuk menimba ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di awal-awal di Mekah maupun di Madinah, beliau senantiasa memberikan kajian, ya, memberikan ilmu terkait Al-Quran, terkait segala macam itu beliau lakukan di masjid. Ya, beliau tidak mengkhususkan waktunya. Ketika datang misalnya sesuatu hal, karena para sahabat itu benar-benar orang yang menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka kalau memang tidak ada uzur, mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Gitu. Sehingga mudah bagi Rasulullah untuk mengajarkan karena masyarakatnya sudah kumpul di masjid. Gitu. Sehingga ketika terjadi apa? Ketika turun wahyu, ketika ada permasalahan, beliau langsung menyampaikan, baik itu sebelum sholat maupun sesudah sholat. Ya, karena semuanya laki-lakinya berkumpul di masjid, sehingga ketika ada informasi apapun juga, beliau langsung menyampaikan. Apakah itu sebelum sholat atau sesudah sholat. Ini pentingnya masjid ini. Ya. Ya, di samping untuk tempat beribadah juga tempat menuntut ilmu, tempat menimba ilmu. Masih senantiasa digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari para sahabat-sahabatnya. Ya, makanya masjid-masjid di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau masjid-masjid, wallahu a'lam, saya tidak pernah ke Istiqlal walaupun hidup di Jakarta 10 tahun. ya, kalau di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, setiap habis maghrib, setiap habis sholat, itu banyak para ustadz duduk untuk memberikan kajian gratis kepada jamaah. Singlem, orang Indonesia ya cari ustadz dari Indonesia, orang Pakistan cari ustadz dari Pakistan, ya, orang Amerika ya cari ustadz yang berbahasa Inggris. Itu benar-benar masjid itu digunakan untuk sebagai tempat sekolah, madrasah. Ya, di samping untuk beribadah. Ya, berbeda dengan kita ya di Indonesia. Sekarang ini ibadah ya ora, ilmu ya ibadah ya sangat memprihatinkan. Ya, alhamdulillah kita di sini masih sedikit ramai. Di tempat-tempat lain ya, apa namanya, adzan dewek, qomat dewek, ngimami dewek, makmume dewek. Itu banyak sekali ini ya, ini sesuatu yang sangat-sangat miris ya. Itu padahal Rasulullah mencontohkan yang seperti itu, karena memang itu tadi ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tempat pertemuan kaum muslimin. Ya, ini. Beliau tidak anaknya balai RW atau balai RT zaman Rasulullah. Ya, masjid itu dijadikan tempat untuk pengurusan permasalahan kemasyarakatan. Mau apa beliau ya mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Gitu. Jadi boleh-boleh saja panjenengan mau kumpulan RT paribasane itu di masjid, boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting menjaga adab-adabnya. Tidak boleh bercampur baur, misalnya salah satunya antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh. Yang penting menjaga adab-adab, tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengotori, tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak kemuliaan masjid. Ini yang harus kita, kalau untuk kepentingan umum ya boleh-boleh saja. Ya, apalagi zaman Rasulullah benar-benar sebagai tempat mau rapat, mau memutuskan segala macam, beliau pasti mengundang para sahabatnya dan dilaksanakan di masjid semuanya. Ya.
Karena seringnya bertemu sehingga akan semakin apa? Semakin mempererat persaudaraan kaum muslimin. Ya, ketika sing biasa, yang biasa jamaah kok lagi orang tuh keton, lagi kenang apa? Gina betul. Tapi nggak sing orang tahu keton ya orang ditakok kena. Gina betul. Itu seperti itu. Fungsinya seperti itu. Ya. Ada orang yang kelihatan tidak pernah kelihatan, ya, itu ya tidak akan ditanyakan sehingga kurang, ya. Makanya kalau sering kita terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah bersama-sama, yaitu untuk mempererat persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Itu pada yang ketiga. Tuh. Yang keempat adalah pusat komando, ya, pusat komando seperti sudah kami sampaikan. Segala macam terkait kepemerintahan, karena ketika beliau hijrah ke Madinah itu sudah memasuki masa-masa di mana negara Islam itu berdiri. Ya, kalau di Mekah karena tidak berkuasa sehingga kaum muslimin ditindas sedemikian rupa, tidak bisa bergerak, tidak bisa berdakwah. Berdakwah juga harus sembunyi-sembunyi. Ya, orang yang sholat, ketahuan sholat disiksa. Itu pas fase Mekah. Akan tapi di Madinah sudah berbeda. Ya, sehingga di antara fungsi-fungsi masjid ada 4, ya, ataupun fungsi yang lain. Mungkin tidak hanya 4, ini hanya kita ambil secara umum saja. Itu diantaranya. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang telah menempati, yatabawwa'ud dar, maksudnya orang yang sudah tinggal di Madinah. Ya, ini. Dan sudah mempunyai keimanan, artinya sudah mengimani terkait agama Islam. Pada waktu itu masih sangat sedikit. Ya, ketika di Mekah masih sedikit, akan tapi orang-orang di luar Mekah juga banyak yang beriman. Tapi ya masih sedikit juga. Dan ini disebutkan oleh Allah. Ya, walladzina tabawwa'ud daru, sudah menempati Madinah, wal iman, dan sudah memeluk agama Islam min qablihim, dari sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah dari Mekah, padahal bukan sanak saudara. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapatkan dirinya keinginan, ya, hajatan, keinginan dalam hatinya terhadap apa-apa mimma utu, dan apa-apa yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka lebih mendahulukan orang-orang yang hijrah. Ya, orang-orang ini perhatikan bagaimana dengan bekal keislaman, bekal keimanan, mereka mempunyai akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang sangat mulia. Mereka menerima orang-orang yang berasal dari Mekah, ya, mereka menempati desa mereka. Bahkan Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara orang muhajirin dan ansar. Kalau kita membaca bukunya itu ada, ya, siapa dengan siapa, siapa dengan siapa. Itu benar-benar. Sehingga apa yang terjadi? Kaum Ansor ini mereka rela untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang muhajirin. Bukan hanya harta, bahkan, ya, pada zaman itu, pada waktu itu, ya, orang Arab sebelum datang Islam juga itu mereka mempunyai
Ada beberapa yang mempunyai istri lebih daripada satu. Bahkan salah satu istrinya bahkan dihadiahkan kepada orang muhajirin sebagai rasa bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sudah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walaupun mereka bukan orang yang berlebih. Ya, bukan orang lebih, akan tapi mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ya, di akhir ayat Allah berfirman, "Faman yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa dipelihara oleh Allah dari apa? Kekikiran dirinya. Ya, orang Ansar diberi kemurahan hati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Makanya ditandaskan oleh Allah, barang siapa diberi atau dipelihara dari sifat pelit, ya, kekikiran dirinya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak, termasuk orang-orang yang muflihun. Karena kebakhilan ini penyakit yang sangat apa? Kalau ya ini yang namanya kebakhilan ini, kalau sudah bakhil ini susah. Makanya Allah menyampaikan dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang lain, ya, berfirman, "Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa dipelihara oleh Allah dari kebahilan dirinya, ya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan di jalan Allah itu tidaklah hilang, akan tetapi Allah akan melipat gandakan. Hanya saja ya, kita kadang tidak percaya, tidak berimani, tidak mengimani apa yang difirmankan oleh Allah maupun Rasulullah dengan keimanan yang benar. Sehingga kalau mau menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu, ya, itu bakhil. Esi kumed, esi kenceng cekelane. Arab sodako, ya, masih kenceng. Esi eman, ya, mbok duite entong. Ini contoh daripada sahabat radhiyallahu anhum, ya, orang-orang Ansor ini, ya, bahkan mereka membagi separuh umatnya diberikan cuma gratis. Tidak diminta apa-apa. Hanya karena apa? Menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Kita kadang memberi tapi kepenginnya apa? Kepenginnya cepat-cepat balik. Ya, memberi sesuatu tapi kepengin harapan agar supaya mendapatkan kehormatan, agar oleh bidding dan sebagainya. Sementara kita kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Ya, ketika kita memberikan segala sesuatu ikhlas lillahi ta'ala, kita tidak mengharapkan kepada orang-orang yang kita berikan itu ucapan terima kasih, tidak. Kita hanya mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Ini salah satu contohnya. Ya, orang muhajirin, orang Ansar, mereka benar-benar menjalankan, ya, menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul pertama, ya, sekaligus juga presiden, ya, kepala pemerintahan. Kira-kira duitnya akeh napa mboten? Akeh. Itu, ya, karena zaman dulu syariatnya ketika berperang nanti pihak yang kalah itu akan meninggalkan harta bendanya otomatis, baik yang meninggal ataupun melarikan diri, sehingga akan yang terkumpul yang namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu, dan itu menjadi hak kaum muslimin. Pembagiannya ada di Al-Quran. 1/5 buat Allah dan Rasulnya, selebihnya dibagi-bagi bagi orang yang mengikuti. Sehingga Rasulullah banyak mendapatkan ghanimah, akan tetapi Rasulullah itu ketika punya ghanimah tidak disimpan, langsung disedekahkan. Itu. Ini tidak seperti kita secara umum. Ya. Lalu berikutnya
poin yang ketiga, ketika sampai ke Madinah, beliau mulai mendirikan sebuah negara yang diistilahkan dengan daulah Islamiyah, negara yang berlandaskan hukum Allah dan Rasulnya. Itu sebuah negara. Ya. Apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membuat sebuah undang-undang, dan menurut catatan sejarah yang namanya disilahkan dengan Piagam Madinah, ya, ini adalah undang-undang tertulis pertama yang ada di dunia. UUD 45 ya belum ada, nggih. Itu UUD 45 itu Rasulullah itu ketika hijrah itu berarti tahun berapa Masehi, nggih? Ya kira sekitar 670-an Masehinya. Ya sementara bangsa Indonesia kan 1945. Itu berarti kacak berang tahun, sekitar 800 tahun itu. Itu. Ini kaum muslimin yang pertama membuat sebuah undang-undang yang tertulis. Ini ya, undang-undang tersebut berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena di Madinah itu di samping orang Islam bersama Rasulullah, ya, orang Islam itu terdiri dari orang yang dari Mekah, Muhajirin dan Ansar. Lalu ada juga orang-orang kafir yang tidak masuk Islam, ya, di Madinah sendiri. Lalu ada orang-orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab pinggiran. Mereka tidak punya tempat tinggal tetap, ya. Mereka pekerjaannya itu adalah kadang ada yang jadi perampok, ya. Ada yang namanya Badui, ya, seperti itulah. Ya. Terus ada juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Yahudi itu adalah keturunan daripada Nabi langsung ngemutan. Yahudi itu Israel. Nah, keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ya, Nabi Yakub. Itu. Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Itu. Yakub itu mempunyai keturunan termasuk Nabi Yusuf, dan ada yang nanti melahirkan orang-orang Yahudi di antara keturunannya Nabi Yakub ini. Dan kenapa kok ada Yahudi di Madinah? Kira-kira seperti apa? Sebabnya kenapa? Kok ada Yahudi nang Madinah? Padahal Madinah kalau Yakub itu dulu tinggalnya di Palestina, ya, sekarang. Ya, kalau zaman dahulu perjalanannya sekitar 1 bulan naik onta dari Palestina ke Madinah. Itu. Kenapa kok pada waktu itu sudah ada Yahudi? Ya, ternyata di Taurat itu sudah tertulis bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman, dan tempat diutusnya, tempat hijrahnya adalah di Madinah. Itu alasan utama kenapa ada Yahudi berada di Madinah. Sehingga masyarakatnya majemuk pada waktu itu. Ya. Ada kaum muslimin terdiri dari Muhajirin dan Ansar, kaum musyrik, orang yang belum mau memeluk agama Islam, terus juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya sudah beragama. Ya, agamanya agama apa? Agama Yahudi. Agama Yahudi, ya. Yahudi berbeda dengan Kristen, ya, yang panjenengan sekarang dikenal dengan Kristen, atau di dalam Al-Qur'an disebut sebagai Nasrani. Ya, ada Kristen itu sekarang juga banyak pecahannya, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik dan sebagainya. Itu berbeda lagi. Itu. Sementara orang Yahudi ini orang yang mereka mempunyai kitab yang namanya Taurat. Itu. Ya, mereka tidak percaya akan adanya Nabi Isa, tidak percaya akan adanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak percaya atau mengingkari? Karena mereka mengharap, ya, nanti saya pindah ke Madinah. Ini kan Nabi mengko sekang bangsa Yahudi, kepenginnya seperti itu. Ya, ternyata yang dikehendaki oleh Allah lain. Yang diangkat menjadi Nabi adalah dari bangsa Arab. Itu prosesnya seperti itu. Sehingga dalam membangun Piagam Madinah atau Undang-Undang Madinah ini, beliau
membuat sebuah aturan untuk mengatur negara tersebut. Terbagi 3 poin. Yang pertama terkait hubungan antar sesama muslim, yang kedua dengan orang-orang musyrik, dan yang ketiga terkait dengan orang Yahudi. Ini piagamnya panjang, saya tidak akan menjelaskan nanti, sedikit saja, hanya pada prinsipnya ya. Untuk dengan sesama muslim seperti yang tertuang dalam Al-Quran, ya, bahwasanya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, ya, siji diciwit kabean ya sakit itu, ya. Makanya jangan pernah kita menyakiti saudara kita sama muslim, ya, tidak boleh kita merendahkan, mengejek, menyakiti, karena ketika itu seorang muslim maka itu saudara kita. Ya, tidak boleh kita menghinanya, tidak boleh kita menyakiti hatinya dan sebagainya. Itu semuanya ada hukumnya. Ini poin-poinnya sangat ada beberapa. Ya, saya tidak akan menjelaskan. Ya, panjenengan baca saja. Itu. Terus berikutnya adalah poin terkait dengan orang musyrik. Ya, orang musyrik itu di Madinah poinnya hanya satu. Ya, bahwasanya tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy, dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya. Artinya apa? Artinya Nabi SAW ketika sudah berada di Madinah, beliau menyatakan perang dengan penduduk Mekah. Kenapa demikian? Karena selama 13 tahun beliau mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat kejam dari mereka. Ya, beliau memang tidak melawan di sana karena Allah berkehendak lain. Ketika sudah sampai Madinah, beliau mendirikan sebuah negara yang sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyatakan genderang perang dengan orang Mekah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang belum mau masuk Islam di Madinah itu tidak boleh melindungi orang-orang yang berasal dari Mekah. Ini aturannya seperti itu. Lihat. Terkait hukum-hukum yang lain kita tidak akan bahas, hanya sekilas saja. Lalu berikutnya terkait dengan orang Yahudi, ada beberapa poin, ya. Bahwasanya orang Yahudi ini dia ikat perjanjian dengan Rasulullah, ya, terkait dengan keamanan kota Madinah, ya. Bahwasanya ini menjadi sebuah ketentuan dari agama Islam, bahwasanya ketika orang-orang yang beragama selain daripada Islam itu dihormati, ya. Akan tetapi selagi mereka mau menghormati dengan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan syariat agama Allah, ya, terkait ibadahnya dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lakum dinukum waliyadin. Silakan, yang penting tetapi tidak boleh mengganggu kaum muslimin, tidak boleh membantu orang lain dalam menghancurkan kaum muslimin dan sebagainya. Ketika terjadi ancaman keamanan di kota Madinah, maka kaum Yahudi dan kaum muslimin harus bersatu. Itu pada hakikatnya poinnya seperti itu. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Karena Rasulullah paham betul orang Yahudi ini karakternya, ya. Karakternya orang Yahudi ini apa? Orang Yahudi orang yang ngeyel sekali, ya, ngeyel. Kata Rasulullah, orang yang, kata Allah Tabaraka Ta'ala dalam Al-Quran, orang yang sangat keras permusuhannya dengan orang Islam adalah orang Yahudi, ya. Sementara orang-orang yang mengaku Nasrani masih mending. Itu. Orang Yahudi kita tahu zaman dahulu di sejarah terkait Bani Israel, bagaimana, ya, baru saja diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, ya, dengan Musa membelah Laut Merah pada waktu itu, baru sampai di Palestina saja wis jaluk digawekna berhala, gitu. Itu orang Yahudi, orang yang disifati oleh Allah, ya. Atau di tempat yang lain, ya, bagaimana orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ini, mereka ada sebuah tempat yang dilaknat oleh Allah menjadi kera dan babi,
Ya, dalam suratul Baqarah atau surat-surat yang lain Allah menggambarkan ada sebuah daerah ya pada zaman Nabi Musa, zaman dahulu. Ya, orang-orang dari Bani Israel mereka mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Akan tetapi ada aturan. Kalau hari Sabtu tidak boleh mancing, tidak boleh jala, tidak boleh jaring. Itu aturan syariat agama seperti kita. Itu tidak boleh, kalau dilanggar berdosa. Itu. Akan tapi qadarullah angger dina setu iwake itu. Sehingga orang Yahudi ini orang-orang Bani Israel ini mereka akhirnya ya mendengar bisikan syaitan sehingga mereka melanggar. Apa yang terjadi? Allah benar-benar menjadikan mereka sebagai kera dan babi. Benar-benar. Itu makanya Yahudi ini ketika para ulama ataupun para nabi sendiri ya menyatakan mereka sebagai keturunan kera dan babi. Karena nenek moyang mereka ada yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi qadarullah, orang-orang Yahudi ini orang-orang pintar. Orang-orang yang sangat pintar. Ya, sehingga panjenengan sekarang yang menguasai dunia orang Israel, orang Amerika, itu mereka banyak orang Yahudinya. Karena memang jenius-jenius. Akan tapi ya itu, ya pintar tapi keminter ya. Dan nanti di akhir zaman musuh kita adalah orang Yahudi. Ketika orang Nasrani semuanya sudah masuk Islam, Nabi Isa sudah turun, kita berperang melawan Yahud. Ya. Kalau orang Nasrani yang masuk Islam banyak, tapi kalau orang Yahudi yang masuk Islam kena detung. Ini. Hanya ketika membaca sejarah, membaca sirah Nabi Awiyah, itu seperti itu. Orang Yahudi ini luar biasa. Ya, ngeyel luar biasa, hatinya keras. Itu orang Yahudi. Bahkan nanti di zaman ini kita akan mendapati bagaimana setelah piagam ini banyak mereka dilanggar. Ya, kon ngerewangi peperangan malah membantu musuh. Itu contohnya. Ya, mereka menghasut dan sebagainya. Bahkan pernah mencoba untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali. Ya, orang Yahudi ini berusaha membunuh Rasulullah. Ya, pertama di Madinah, ya akan dibalangi watu sekang dhuwur Rasulullah. Kedua di Khaybar kalau nggak salah beliau berusaha untuk diracuni, ya dihidangkan daging wedus tapi ada racunnya. Itu 2 kali orang Yahudi. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, bahkan mereka mau dibunuh itu. Karena sudah ada zaman dahulu juga, ya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ada nabi yang dibunuh oleh mereka. Ini kisahnya. Yang terakhir adalah tentang ketentuan umum ya. Ini sekali lagi sebagai undang-undang pertama yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dipatuhi, namanya undang-undang negara. Dan Rasulullah ketika mulai masuk kepada hijrah ke Madinah, berarti beliau di samping menjadi seorang rasul juga menjadi seorang khalifah, ya atau presiden zaman sekarang. Itu yang mengurusi segala macamnya, ya. Dan nanti ini tahun-tahun pertama, ya ada beberapa kejadian-kejadian yang penting, ya. Karena tahun-tahun pertama Hijriah itu mulailah Rasulullah menata kehidupan kaum muslimin, ya kan, tapi ada beberapa kejadian yang ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja, untuk kita lebih mungkin nanti terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Yang pertama adalah menikahnya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Aisyah pada waktu itu masih berumur kalau nggak salah 9 tahun, ya 9 tahun sudah atau 6 tahun
Nanti kita cek kebenarannya ya terkait dengan hal tersebut. Ini panjenengan jangan mempunyai image atau citra buruk atau pemikiran buruk terkait dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Ya kalau panjenengan pikir mungkin bagaimana mungkin bocah 6 tahun kok dinikahi misalnya. Nabi tidak melakukannya atas dasar hawa nafsu. Ini adalah perintah dari Allah. Okay? Ini adalah perintah dari Allah bahwa Nabi SAW yang sudah waktu itu umurnya berarti berapa? Ketika sudah berada di Madinah. Berapa? 54 tahun. Itu menikah dengan seorang gadis yang berumur 6 tahun atau 9 tahun. Kalau nggak salah menikahnya umur 6 tahun dan akan tapi beliau diperlakukan sebagai seorang istri secara utuh ya. Artinya malam pertamanya adalah ketika berusia 9 tahun. Gitu. Ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya sahabat beliau. Ini. Ya panjenengan mungkin ketika membaca di media-media orang kafir mereka banyak mencela. Ini semuanya tidak seperti itu. Akan tapi memang ada hikmah-hikmah tersendiri yang mau ditampakkan oleh Allah dengan memerintahkan nabinya untuk menikah dengan Aisyah. Itu. Selama di Mekah beliau hanya beristrikan Khadijah, ya. Itu. Karena belum ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah digenapkannya tata cara sholat. Selama 13 tahun di Madinah, kaum muslimin itu sholatnya 2 rakaat terus. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, maghrib, semuanya 2 rakaat. Ya. Kapan diwajibkan sholat adalah ketika sehabis Isra Mi'raj. Itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tapi masih 2-2. Dan ketika sudah berada di Madinah tahun pertama itu adalah digenapkan tata cara sholat. Itu menjadi seperti yang kita ketahui sekarang. Subuh 2 rakaat, ya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 dan isya 4 rakaat. Akan tapi ketika sedang safar beliau tidak pernah melakukan sholat 4 rakaat. Okay? Ketika safar beliau melakukan duhur, asar dan isya pasti 2 rakaat. Ini kita tidak usah ragu panjenengan. Ketika safar berada di perjalanan, ya mau ke Jakarta, salat di tengah jalan, salatnya 2 rakaat. Ya itu. Boleh nggak 4 rakaat? Boleh, tapi itu menyelisih sunnah Rasulullah. Sah apa enggak? Sah, tapi itu berarti menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah sing pinter bae 2 rakaat panjenengan nyontar marem ora 4 rakaat misalnya seperti itu. Ya, ketika panjenengan safar, ya safar itu ya Jakarta lah ya atau Bandung. Ya, Bandung ya mau yang mau ke Bandung. Nanti salatnya 2 rakaat saja. Itu. Sampai pulang. Kecuali ketika kita sudah sampai, kita boleh memilih. Ketika sudah sampai, panjenengan boleh sholat 2 rakaat atau boleh ikut imam sholat 4 rakaat. Gitu, tidak apa-apa. Paham gak? Lalu juga diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu tahun kedua. Jadi selama di 14 tahun itu tidak ada puasa Ramadan, belum diwajibkan. Ya kaum muslimin itu biasanya berpuasa Rasulullah itu di Ayamul Bid ya 13, 14, 15 dan juga tanggal 9 ya bulan Dzulhijjah itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Dan pada tahun yang kedua maka turun surat Al-Baqarah yang sudah kita sering pelajari terkait dengan puasa Ramadan. Dan tahun ini juga nanti akan terjadi perang Badar. Sehingga perang Badar itu terjadi pada saat pertama sekali kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lagi puasa diperintahkan perang. Ya, itu. Lalu berikutnya adalah disyariatkannya azan. Azan juga ya zaman di Mekah tidak ada. Ya, itu awal-awal di Madinah baru disyariatkannya azan. Lalu yang berikutnya adalah upaya peperangan Nabi dalam bentuk beliau biasanya mengutus beberapa pasukan kecil ya dinamakan syariah
Ada juga pasukan kecil yang kurang dari 100 tapi Nabi tidak ikut, dinamakan ma'arakah. Ada juga ada yang bentuknya ghazwah, ya, bentuknya pasukannya besar dan Nabi ikut di dalamnya. Ini yang diupayakan. Tapi kita tidak akan bahas terkait ini, perang yang kecil-kecil. Kita insya Allah di kajian yang akan datang kita langsung kepada perang Badar, ya. Perang pertama, perang ghazwah pertama yang Nabi memimpin sendiri, dan bagaimana nanti perjuangan dan bagaimana ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang menceritakan terkait peperangan ini. Ya, suratnya surat Al-Anfal. Itu kalau panjenengan membaca surat Al-Anfal, itu adalah banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan kejadian-kejadian di perang Badar. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan, ya, sirah nabawiyah ini sampai selesai. Selesainya artinya kapan? Selesainya ketika kita sudah membahas terkait wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti sirah dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajarinya, mengambil itibar, mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.